Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Atiruna Alfansyah. Saya berasal dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara 2C. Baiklah, saya akan mengikuti pelaksanaan UTS pelajaran akhlak tasawuf. Yang pertama, jelaskan perbedaan definisi akhlak tasawuf. Tolong buat pengertiannya juga. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara tersadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Cara membedakan akhlak moral dan etika yaitu dalam etika untuk menentukan nilai perbuatan manusia baik atau buruk menggunakan tolak ukur akal pikiran atau rasio, sedangkan dalam moral susila menggunakan tolak ukur norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung dalam masyarakat adat istiadat, dan dalam akhlak menggunakan ukuran dan hadis menentukan baik buruknya. 3. Perkara di bidang akhlak yaitu Ibnu Miska Al-Ghazali dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Kata akhlak diartikan sebagai suatu tingkah laku, tetapi tingkah laku tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekali melakukan perbuatan baik atau hanya sewaktu-waktu saja. Seorang dapat dikatakan berakhlak jika timbul dengan sendirinya didorong oleh motivasi dari dalam diri dan dilakukan tanpa banyak pertimbangan pemikiran, apalagi pertimbangan yang sering diulang sehingga terkesan sebagai keterpaksaan untuk berbuat. Apabila perbuatan tersebut dilakukan terpaksa, bukanlah pencerminan dari akhlak. Dalam Encyclopedia Britannica, akhlak disebut sebagai ilmu. Akhlak mempunyai arti sebagai studi yang sistematik dengan tabiat dari pengertian nilai baik buruk, seharusnya benar, salah dan sebagainya tentang prinsip umum dan dapat diterapkan terhadap sesuatu selanjutnya dapat disebut juga sebagai filsafat moral. Ada 4 hal yang harus ada apabila seseorang dikatakan berakhlak: perbuatan yang baik atau buruk, kemampuan melakukan perbuatan, kesadaran akan perbuatan itu, kondisi jiwa yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Akhlak bersumber pada agama. Perangai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat watak yang merupakan bawaan seseorang. Pembentukan perangai kepada ke arah baik atau buruk ditentukan oleh faktor dari dalam diri sendiri maupun dari luar, yaitu kondisi lingkungannya. Lingkungan yang kecil adalah keluarga. Melalui kekeluargaan, kepribadian seseorang dapat terbentuk. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Para ahli seperti Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang muncul perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Perangai sendiri mengandung pengertian sebagai suatu sifat dan watak yang merupakan bawaan seseorang. Budi pengerti sunting. Budi pengerti pada kamus bahasa Indonesia merupakan kata menyemuk dari kata budi pekerti. Budi berarti berdasar yang menyandar atau alat kesadaran. Pekerti berarti kelakuan. Secara terminologi, kata budi ialah ada pada manusia yang berhubung dengan kesadaran yang didorong oleh pemikiran, rasio yang disebut dengan nama karakter. Sedangkan pengertian pekerti ialah apa yang terlihat pada manusia karena didorong oleh perasaan hati yang disebut behavior. Jadi dari kedua kata tersebut, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan dari rasio yang berorientasi pada karsa tingkah laku manusia. Penerapan budi pekerti tergantung kepada pelaksanaan.
Budi pekerti dapat bersifat positif maupun negatif. Budi pekerti itu sendiri selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Budi pekerti didorong oleh kekuatan yang terhadap di dalam hati, yaitu rasio. Rasio mempunyai tabiat kecenderungan kepada ingin tahu mau, menerima yang logis, yang masuk akal, dan sebaliknya tidak mau menerima yang analogis, yang tidak masuk akal. Selain unsur rasio, di dalam hati manusia juga terdapat unsur lainnya, yaitu unsur rasa. Perasaan manusia dibentuk oleh adanya sesuatu, pengalaman pendidikan, pengetahuan, dan suasana lingkung. Rasa mempunyai kecenderungan kepada keindahan. Data keindahan adalah pada keharmonisan susunan sesuatu, harmonis antara unsur jasmani dengan rohani, harmonis antara cipta, rasa, karsa, harmonis antara individu dengan masyarakat, harmonis susunan keluarga, harmonis hubungan antara keluarga. Keharmonisan akan menimbulkan rasa nyaman dalam kalbu dan tentram dalam hati. Dengan nama lain, suara kata hati lebih umum lagi disebut dengan nama hati nurani. Suara hati selalu mendorong untuk berbuat baik yang bersifat keutamaan, serta memperingatkan perbuatan yang buruk, berusaha mencegah perbuatan yang bersifat buruk dan hina. Tiap orang mempunyai suara hati, walaupun suara hati tersebut kadang-kadang berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan, perbedaan pengalaman, perbedaan lingkungan, perbedaan identitas sebagainya. Namun mempunyai kesamaan, yaitu keinginan mencapai kebahagiaan dan keutamaan kebaikan yang tertinggi sebagai tujuan hidup. Yang pertama, akhlak baik. Al-hamidah. 1. Jujur. As-siduku adalah suatu tingkah laku yang didorong oleh keinginan niat yang baik dengan tujuan tidak mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun orang lain. 2. Berperilaku baik. Husnul khuluqi adalah suatu reaksi seseorang terhadap lingkungannya dengan cara terpuji. 3. Malu. Al-haya adalah akhlak perangai seorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan tercela, sehingga maupun mengalami seseorang untuk melakukan dosa dan maksiat, serta dapat mencegah seseorang untuk mainkan hak orang lain. Rendah hati. At-tawaldu wasitul mustafa adalah sifat pribadi yang dijat oleh seseorang yang dapat memposisikan dirinya sederajat dengan orang lain dan tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Murah hati adalah suka humada, memberikan kepada sesama tanpa merasa pamrih atau sekadar pamor. Sabar. As-sabar adalah menahan untuk mengekang segala sesuatu yang menimpa diri kita, hawa nafsu. Ruang lingkup akhlak. Yang kedua, pengertian tasawuf. Tasawuf atau sufni, bahasa Arab tasawuf, adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud, menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Terkat berbagai aliran dalam sufi sering dihubungkan dengan Syiah Sunni, cabang Islam yang lain di Timur Tengah abad ke-8. Sekarang tradisi ini sudah tersebar ke seluruh belahan dunia. Sufisme merupakan sebuah konsep dalam Islam yang didefinisikan oleh para ahli sebagai bagian batin. Definisi misteri Islam yang lain berpendapat bahwa sufisme adalah filosofi kriminal yang telah ada sebelum kehadiran agama, ekspresi yang berkembang bersama agama Islam. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku
dan peristiwa dalam hidup, ibadah dan perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa dan perilaku hidup Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Berhari-hari beliau berhalawat atau mengasingkan diri di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Di sana Nabi banyak berzikir dan bertafakur dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Pengasingan diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira ini merupakan acuan utama para sufi dalam melakukan sholawat. Kemudian puncak kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala tercapai ketika melakukan Isra Mi'raj. Di dalam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai ke Sidratul Muntaha atau tempat terakhir yang dicapai Nabi ketika Mi'raj di langit ketujuh. Bahkan telah sampai kehadiran Ilahi dan sempat berdialog dengan Allah. Dialog ini berulang kali dimulai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajiban salat 50 kali dalam sehari semalam. Atas usul Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memohon jumlah diiringnya dengan alasan umatnya nanti tidak akan mampu melaksanakan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaan demikian merupakan benih yang menumbuhkan sufisme di kemudian hari. Kehidupan sirah Nabi Muhammad SAW juga merupakan benih-benih tasawuf, yaitu pribadi Nabi SAW sederhana, zuhud dan tidak pernah terpesona dengan kemewahan dunia. Dalam salah satu doanya ia memohon, wahai Allah, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah aku selaku orang miskin. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Pada suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah istrinya Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Keadaan ini diterima dengan sabar, lalu ia menahan lapar dengan berpuasa. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibadah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebagai cikal bakal tasawuf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tekun beribadah. Dalam satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu disebut bahwa suatu malam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salat malam. Di dalam salat lututnya bergetar karena panjang dan banyak rakaat salatnya. Tak kala rukuk dan sujud terdengar suara tangisan, namun beliau tetap melaksanakan salat sampai azan Bilal bin Rabah terdengar di waktu subuh. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian tekun untuk melaksanakan salat, Aisyah bertanya, wahai junjung, bukanlah dosamu yang terdahulu dan yang akan datang diampuni Allah, mengapa engkau masih terlalu banyak melaksanakan salat? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan pembentukan akhlak, tasawuf itu mulai dari tasawuf terbagi tiga, mulai dari tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, sampai tasawuf irfani. Soal yang 1.b, sebutkan hadis tentang akhlak dan tasawuf. Berikut beberapa hadis tentang akhlak yang menunjukkan keutamaan yang penting akhlak mulia. Dari hadis riwayat Ibnu Majah, al-haya'u islam wa khulqu wa laqu yani likulliin salam alaihi wallahu sallallahu alaihi rasulu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua,
wayu isuru sifu safaha innallaha qayyamu yuhibbu qara mawa ma'ali at-alaqul. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, hadis riwayat Ahmad. Inna min hiya riku ahsakum akhlaqo. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, tasawuf terbentuk dalam surat Al-Ala ayat 14-15 yang berbunyi tazakka wa zakkara sama rabbihi fasallallahu man. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan ingat nama Tuhan lalu dia sembahyang. Perilaku manusia entah baik atau buruk bergantung pada hati. Ia pelihara sejati. Hati yang bersih akan membawa manusia damai dan ketentraman yang sejati. Menyebutkan hati sama ataupun lingkungan. Yang sejati menunjukkan sama atau lingkungannya. Sedangkan hati yang kerap dengki dan iri akan menjadi hati yang kotor sehingga membawa kepada kehancuran, kekacauan dan keresahan. Hal tersebut akan berdampak pada kehancuran manusia dan lingkungan. Sementara hati yang bening akan sensasi terwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungan dengan Sang Ilahi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Selain itu, dalam Quran surat Anfal ayat 17 yang artinya maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Soal 2.1, tuliskan ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Akhlak yang baik adalah tanda kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidak kebaikan datang atau didapatkan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berakhlak yang baik, dan tidaklah keburukan ditolak kecuali dengan cara berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka kedudukan akhlak dalam agama ini sangat tinggi sekali. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga, beliau mengatakan, Taqullahi wa husnul khoti. Bertakwalah kepada Allah dan berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min ahdikum liya walaku bikum misli wa ja'lisa yaumi qayamita isyakum akhlaku. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan dekat tempat duduknya pada hari kiamat yang nanti yaitu orang-orang yang baik akhlaknya. Yang ketiga, juga Nabi SAW bersabda, Innama bukitu latu mima sholai lata halaki. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad Bukhari.
Juga ada banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang baik, juga tingginya kedudukan akhlak dalam agama ini, serta baik buah yang akan didapatkan oleh seseorang yang berakhlak yang baik ketika di dunia dan di akhirat. Contoh akhlak kepada Nabi dan Allah yang kepada Nabi: 1. Mengikuti dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Mencintai dan memuliakan Rasul. 3. Mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah. 4. Mencontoh akhlak Rasulullah. 5. Melanjutkan misi Rasulullah. Yang akhlak kepada Allah tentunya dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk pada Tuhan sebagai Khalik, dan sebagai titik tolak akhlak pada Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kedua titik B, sebutkan 3 macam tasawuf, jelaskan. Yang pertama, tasawuf falsafi atau tasawuf tauhid atau ontologi tasawuf atau ilmu tasawuf. Ini jenis tasawuf yang sifatnya teoritas, mirip dengan filsafat tauhid atau kalam teologi. Aktivitas mengkaji dan memahami hakikat dari eksistensi dengan cara umum. Jika filsafat teologi berusaha memahami tulisan secara rasional, tasawuf falsafi mencoba menemukan bahasa akhlak untuk menjelaskan berbagai pengalaman mistis, sehingga lahir konsep-konsep semacam ibtis, madul wujud, gradasi wujud, isyrokiyah, insan kamil, Nur Muhammad Tajul Musyahada, serta terma-terma inilah kondisi-kondisi batinah lainnya. Yang tasawuf ini fokus pada kemampuan akiliyah berpikir, termasuk kajian dan bacaan kitab. Tasawuf ini tidak membawa murid sampai kepada Allah. Tasawuf ini hanya membawa murid sampai pada level mengetahui berbagai filosofi tentang dirinya, Tuhan, dan alam semesta, serta relasi tiganya. Kedua, tasawuf al-haq akhlaki atau tasawuf syar'i, fikih tasawuf, adab berguru atau etika. Tasawuf ini berfokus pada birokrasi atau aturan-aturan formal untuk membentuk sikap dan perilaku murid. Targetnya adalah perbaikan moral dan etika. Tasawuf ini menekan pada adab lahirnya dan batinah. Ada yang menyebutnya dengan adab dalam berguru, sehingga terkenal aturan dahulu kan adab daripada ilmu. Kalau sekedar berilmu, iblis lebih alim. Semua kitab sudah dibaca, tetapi ia aku merasa paling benar, kepatuhannya kepada Allah tidak ada. Ketiga, tasawuf irfani atau tirakullah atau makrifatullah. Inilah puncak atau jenisnya tasawuf mengembalikan manusia kepada jati diri yang fitrah antara hamba dan Allah. Adanya jarak memisahkan atau hijab. Tasawuf ini merupakan perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah. Bahasa yang suci ini disebut mati sebelum mati atau hadis. Sejak hidup di dunia harus ada usaha untuk sampai terhubung dengan kembali misalnya, sebab jika di dunia buta, di akhirat juga begitu. Quran Surah Al-Isra ayat 72. Itu pendakian rohani disebut cara atau perjalanan, wasuluk atau bertujuan. Di sini ada yang namanya titik keberangkatan, tempat tujuan, stasiun atau makam, serta kondisi yang akan dialami fenomena-fenomena spiritual selama perjalanan pulang. 3.A. Apa perbedaan antara wara dan zuhud? Perbedaan wara dan zuhud
Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja. Namun yang nampak lebih tepat adalah perbedaan antara keduanya. Yang lebih tepat adalah bagaimana dikatakan para ulama bahwa zuhud adalah meninggalkan semangat atau meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah yang membuat seorang lalai dari ketaatan pada Allah. Adapun wara yang syar'i adalah meninggalkan hal-hal dapat membahayakan nasib kita di akhirat, termasuk di dalam adalah meninggalkan hal-hal yang haram dan syubhat, karena perkara syubhat itu terkadang merupakan hal-hal membahayakan nasib seorang di akhirat. Namun perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan, hati yang selalu terkait dengan syahwat tidak sah baginya zuhud dan wara. 3.D. Apa yang dimaksud manusia hedonisme? Manusia hedonisme adalah pandangan hidup menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebagai mungkin dan dapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Terdapat 3 aliran pemikiran dalam hedonis, yakni Seiranisme, Epikuranisme, dan Utilitarisme. Muhasabah sering dibuktikan dalam proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas ataupun mengevaluasi diri. Muhasabah atau introspeksi diri juga berkaitan dengan dunia ilmu psikolog, karena introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi fisik seseorang. Surat At-Taubah adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madinah yang terdiri atas 129 ayat, dinamakan At-Taubah yang berarti pengampunan, karena kata At-Taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Dinamakan juga dengan Bara'ah yang berarti terlepas diri sendiri. Maksudnya adalah pernyataan pemutusan hubungan disebabkan sebagai besar pokok pembicaraan tentang pernyataan pemutusan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Yang terakhir, jelaskan sabar, tawakal, syukur, ridho, sabar, dan ikhlas. Yang pertama, syukur. Pengertian syukur merupakan bentuk keridaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Selanjutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaannya menerima disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Yang kedua, sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar merupakan kemampuan mengendali diri yang jika dipandang dengan sikap mempunyai nilai tinggi, mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memiliki. Dalam terminologi Islam sendiri, pengertian ikhlas diperoleh dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ikhlas surat ke-112. Kalau secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Artinya, kita dikatakan ikhlas apabila kita benar-benar memurnikan pekerjaan kita hanya untuknya. Yang keempat, ridho. Pengertian ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu kata robinya, yang berarti senang, suka, rela. Ridho merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Ridho Allah yang artinya mencari apa yang membuat Allah rela pada diri manusia. Yang terakhir, tawakal atau tawakul berarti mewakilkan atau menyerahkan dalam agama Islam. Tawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah, menghadapi atau menunggu hasil
suatu pekerjaan atau menanti dari suatu keadaan. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.